Semangat pagi. Pagi ini saya mau memberikan hal-hal yang baik, menyatakan saya bangga jadi wartawan. Salam sukses, sehat sejahtera untuk kita semua. Setelah lebih kurang 3 bulan terlewati rangka pencegahan COVID-19 dengan di rumah saja atau stay at home, sekarang masa new normal yang berarti sudah bisa beraktivitas keluar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Sebelum bergerak ke lapangan, sengaja saya buat video ini untuk dibagikan terhadap yang mau mendengarkan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya lakukan bukan pencitraan, namun ada beberapa hal yang menjadi tujuan saya. Yang pertama, berbagi motivasi ke sesama wartawan dan LSM. Yang kedua, memberi pembelajaran terhadap sahabat atau terhadap siapapun yang mau memutar video ini. Yang ketiga, memberikan klarifikasi terhadap oknum yang diduga menyepelekan profesi saya selaku wartawan dan LSM. Yang saya uraikan ini benar-benar sesuai kenyataannya. Yang pertama, pekerjaan saya sesuai dengan KTP saya adalah benar-benar seorang wartawan sekaligus menjadi LSM. Mengapa saya jadi wartawan? Sekitar tahun 2000 saya mau membeli perumahan karena posisi saya di saat itu bukan menjadi seorang karyawan, tapi seorang bisnis di multi level marketing, sehingga tidak lolos akad kredit dan DP yang sudah masuk hangus. Hal itu menjadi suatu acuan atau pendorong bahwa itu sudah banyak yang dialami oleh orang lain, penegakan supremasi hukum yang tidak benar. Berdasarkan itu, karena begitu banyak yang mengalami posisi yang sama, sehingga saya berniat untuk menegakkan turut peduli supaya orang lain lagi jangan mengalami seperti nasib yang saya alami tersebut. Sehingga pada tahun 2007 saya bergabung di SCB Sinar Jambi Baru. Ini masih ada KTA-nya. Karena sesuatu hal media itu berhenti, yang sekarang menjadi SCB News. Kemudian kami sempat bergabung di Lensa Bungo. Saat itu mau pemilihan gubernur. Namun saya kurang mengetahui, media itu pun tutup dan berlanjut pada tahun 2014, 2008 saya bergabung di Koran Berantas dan saat itu diberikan kepercayaan untuk pengembangan di tempat yang saya tempati, hingga sekarang masih tetap menjadi kepala perwakilan. Dan karena begitu banyak yang mendorong, tahun 2014 saya juga memegang media siasat kota sebagai kepala perwakilan sampai sekarang, bahkan koordinator wilayah di seluruh
Pulau Sumatera. Dari waktu yang begitu lama, saya mengatakan dengan sebanyak begitu bangga saya menjadi seorang wartawan dan sekaligus ketua LSM. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya dapat menggunakan profesi tersebut melaksanakan pelayanan langsung terhadap masyarakat, melaksanakan tugas saya dengan baik terhadap sesama ciptaan Tuhan. Begitu banyak yang telah terlaksana, banyak yang sudah saya fungsikan dengan profesi tersebut, bahkan sudah susah diuraikan, karena mungkin kalau harus diuraikan mungkin sudah sama banyaknya dengan rambut seorang orang dewasa. Namun dapat saya sampaikan beberapa hal yang bisa saya ingat, yang bisa saya uraukan menjadi pendorong saya tetap mengerjakan tugas tersebut. Karena pernah saya baca tertulis di dalam firman Tuhan, aku menjawab jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika dengan melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu tertulis di Alkitab 1 Korintus 10 ayat 31. Dan ada juga tertulis di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, pekerjaan apapun selama pekerjaan itu baik dan benar, lakukanlah sungguh-sungguh seperti kita melakukan untuk Tuhan. Bagaimana saya mempraktekkan dari dalam firman yang sudah dibacakan tadi? Yang pertama, yang berhubungan dengan kerohanian. Begitu banyak rumah ibadah seperti gereja, masjid, vihara dan lain-lain yang kami bantu dengan membawakan atas nama kami selaku wartawan agar tetap aman beribadah dan nyaman untuk memuji Allah sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, yang paling spesifik bisa saya uraikan, ada rumah ibadah yang sampai hampir 3 kali yang mau ditutup atau disegel. Dengan kuasa Tuhan, dengan anugerah dari Allah, saya bersama dengan teman-teman saya wartawan dan LSM menolak penutupan itu dengan dasar Undang-Undang Pasal 28, dan dengan membawa tetap jati diri kami seorang wartawan dan LSM. Saya pernah mengkonfirmasi ada proyek-proyek yang berjalan yang kurang pas sesuai dengan rapnya. Dengan kami konfirmasi proyek tersebut, mereka membuatkan suatu persahabatan, mengantarkan apa yang bisa dibantu mereka terhadap rumah ibadah, termasuk nilainya itu bukannya sedikit, karena diantarkan 3 truk kerikil. Yang ketiga, yang keempat, kami melaksanakan fungsi saya selaku wartawan, memediasi atau mendatangkan seorang calon pemimpin di suatu daerah, dan ternyata beliau datang dan turut membantu rumah ibadah tersebut di dalam mental, begitu juga di dalam pendanaan. Dengan porsi kami juga selaku wartawan,
saya tetap berusaha mempublikasikan banyak rumah-rumah ibadah dengan kekurangan ataupun yang akan didapatkan masih banyak kelengkapan melalui media cetak dan media online. Serta bahkan di hari-hari besar, kami bersama dengan tim selalu berusaha menjaga keamanan beribadah, menjaga keamanan untuk merayakan hari-hari besar, termasuk itu di rolling, contohnya yang dari Kristen menjaga keamanan ikut di masjid, bahkan sebaliknya yang dari masjid ikut menjaga keamanan beribadah di gereja. Itu menyangkut dengan kehidupan bernegara dan beragama. Yang kedua, dengan profesi saya selaku wartawan, saya bisa membantu saudara-saudara atau teman-teman atau siapapun yang betul-betul ingin mendapatkan pelayanan sesuai dengan profesi kami. Ada pernah kesalahan terjadi terhadap orang-orang tua. Mereka main kartu, berjudi sampai larut malam, sehingga pihak-pihak berwajib menangkap mereka dan membawa ke kantor polisi. Karena beberapa hal, saya mendengarkan bahwa mereka harus diproses dan harus masuk penjara. Dengan cara kami selaku wartawan, mereka itu tidak jadi harus dipenjara karena orang-orangnya sudah pada tua. Hari itu juga bisa pulang berkumpul dengan keluarganya. Tidak lain tidak bukan, itu bisa kami laksanakan karena bantuan Allah yang memakai kami atau yang memakai saya seorang jurnalistik atau wartawan. Kemudian banyak yang sudah dialami di negara ini, karyawan-karyawan di PHK tidak sesuai dengan aturan dan peraturan. Dengan kondisi-kondisi yang bisa kami bantu mereka, maka hak mereka yang aturannya dipermainkan oleh perusahaan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, kami bisa bantu karyawan-karyawan yang di PHK semena-mena. Itu kami kerjakan dengan tugas kami selaku wartawan. Dan kami anggap, saya sendiri menganggap bahwa itu merupakan pelayanan. Yang berikutnya, banyak anak-anak sekolah yang berkelahi sesama mereka di sekolah, berkelahi dengan sekolah lain, bahkan dikatakan banyak yang tawuran, sehingga diproses oleh pihak-pihak keamanan. Ada yang sudah diingatkan ataupun ada yang sudah mau dilaksanakan, anak-anak itu tadi dapat pembinaan dengan masuk sel, tetapi karena mereka minta tolong, kami berusaha untuk membantu dengan kehadiran kami seorang wartawan dan LSM. Kemudian yang sering terjadi di negara kita, banyak kekerasan rumah tangga yang terjadi. Termasuk ada pernah saya ingat suaminya menyeret istrinya, maaf, sama seperti menarik, maaf, anjing untuk dilemparkan keluar. Keluarga itu datang untuk minta tolong agar membantu mereka melaporkan suaminya ke penjara ataupun melaporkan ke pihak kepolisian agar suaminya itu tadi dipenjara. Namun apa yang terjadi, karena kami merasa fungsi kami turut mengerjakan yang seperti itu, kami mediasi ke rumahnya sehingga mereka bisa berdamai kembali, berkumpul dengan anak-anaknya dan tidak jadi terpenjara. Sampai sekarang keluarga tersebut rukun dan damai. Yang keenam, banyak yang terjadi pembakaran lahan. Tadinya dia membakar kebunnya,
untuk ditanami, tetapi apa yang terjadi? Merembes ke tanah tetangga. Ada yang sudah hampir perang dan saling serang menyerang. Ada yang memberitahukan dengan kami, dan kami pun turut terpanggil untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Dengan cara kami, maka apa yang terjadi? Perang di antara orang ke orang tidak jadi, tetapi mereka bisa berujuk dan berdamai kembali. Yang berikutnya, banyak mafia tanah. Banyak yang mafia tanah melaksanakan penjualan tanah tumpang tindih. Ada yang mohon bantuan kepada kami pun atas nama wartawan dan LSM membantu masyarakat yang turut tersakiti dan dirugikan, sehingga haknya, miliknya yang sudah dibayar itu tadi bisa kembali dia miliki. Yang berikutnya, begitu banyak anak-anak di akhir-akhir ini, di beberapa tahun ini, yang bisa dikatakan situasi perubahan pendidikan, yang merasa patah sekolah karena tidak bisa masuk ke SMP, ke SD, atau ke SMA yang negeri. Kalau mau ke swasta, orang tua tidak sanggup. Merupakan panggilan secara manusiawi, dan memfungsikan tugas kami seorang wartawan dan LSM membantu mereka-mereka yang butuh untuk ditolong itu tadi, sehingga ratusan lebih sudah bisa menikmati hasil perjuangan tersebut. Ribuan surat-surat penduduk, ribuan surat-surat masyarakat yang bisa dikatakan salah nama, sulit mengurus KTP, sulit mengurus SIM, susah membuat akte lahir, tidak mempunyai akte nikah. Melalui fungsi kami selaku wartawan, bisa kami membantu masyarakat yang kurang memahami. Mengapa itu kami laksanakan? Karena kami yakin Allah pakai saya selaku wartawan dan LSM untuk turut peduli, untuk melayani mereka yang kurang mampu dalam hal-hal tersebut. Hanya sedikit yang dapat saya uraikan di atas. Yang bisa saya ingat sekarang, banyak pelayanan langsung yang saya lakukan terhadap masyarakat umum sesuai bergulirnya waktu, yang bisa saya katakan itu menjadi tugas yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Petani kalau mau menanam padi, duanya adalah tolong berkati Allah padi yang kutanam ini agar bagus panennya. Orang jualan tetap berdoa agar jualannya laris dan habis. Tukang kredit berdoa, ya Allah, kumohon tagihanku dapat semua. Tukang ojek berdoa, ya Allah, semoga saya dapat penumpang. Begitu juga profesi yang lain untuk mendapatkan keberhasilan, mereka berdoa kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kena kepada oknum-oknum tertentu, mengapa profesi saya selaku wartawan atau LSM terlalu sering diucapkan sebahagian orang dengan nada karena wartawan itu. Jangan bawa-bawa wartawan ke sini. Itu saya pikirkan
menyerang pribadi atau menyerang profesi saya. Jangan begitulah maunya. Karena saya terangkan dengan jelas, kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jikalau kesabaran kami hilang, kita bisa jadi berkasus. Tidak enak saudaraku, jadi mohon disadari. Harapan saya mudah-mudahan tidak, karena seprofesi dengan saya, wartawan dan LSM di negara ini berjumlah puluhan ribu orang. Kami mempunyai ikatan dan kebersamaan, sehingga saya pesankan, tolong dihargailah profesi kami dan jangan sepele dengan pekerjaan kami. Ingat, prinsip saya, Allah yang mengizinkan saya hingga hampir puluhan tahun menjadi wartawan. Saya anggap itu anugerah dari Allah kepada saya. Maka kemanapun dan dimanapun profesi saya selaku wartawan tersebut akan tetap saya bawa untuk kemuliaan nama Allah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Salam media.